Ada sesuatu yang diam-diam terjadi dalam kehidupan setiap manusia, tapi nyaris tidak pernah dibahas secara serius. Anak-anak yang baru lahir ke dunia sering membawa sesuatu yang tak terlihat, yaitu memori jiwa. Mereka datang bukan sebagai kertas kosong, tapi sebagai entitas kesadaran yang telah menempuh banyak perjalanan sebelum tubuh ini terbentuk. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak masih mengingat dari mana mereka berasal sebelum dilahirkan? Apa yang sebenarnya terjadi pada kesadaran mereka di usia dini? Dan kemana perginya ingatan-ingatan itu setelah tubuh mulai tumbuh? Narasi ini akan membongkar lapisan-lapisan terdalam dari fenomena spiritual yang paling misterius, memori jiwa sebelum inkarnasi. Tonton hingga akhir, karena kita akan menyusuri proses transendental jiwa memasuki tubuh. Dan mengapa banyak anak di bawah usia 7 tahun memiliki hubungan khusus dengan alam asalnya yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Dan jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe, karena kita sedang menyusuri wilayah terdalam dari keberadaan manusia. Secara spiritual, tubuh dan jiwa tidak selalu menyatu secara instan pada saat lahir. Dalam banyak tradisi kuno, jiwa diyakini masuk ke dalam tubuh secara bertahap, bukan sekaligus. Tubuh adalah kendaraan, tapi jiwa adalah pengemudi yang sedang mempelajari cara menjalankannya. Di fase usia 0-7 tahun, jiwa masih sangat lentur dalam menyesuaikan diri. Masa ini adalah masa integrasi antara kesadaran non-fisik dengan struktur tubuh, pikiran, dan sistem saraf manusia. Itulah mengapa banyak anak yang masih berbicara tentang hal-hal yang tidak dikenalnya secara duniawi, memiliki memori akan kejadian atau tempat yang tidak pernah mereka alami secara fisik, atau berbicara tentang kehidupan sebelumnya, dunia sebelum lahir, atau teman dari langit tanpa dipelajari sebelumnya. Namun, seiring bertambahnya usia anak, kemampuan mengingat sebelum lahir perlahan memudar. Bukan karena memorinya hilang, melainkan karena kesadarannya mulai beradaptasi dengan struktur dunia fisik yang terbatas. Otak yang sedang berkembang tidak lagi mampu menangkap frekuensi-frekuensi halus yang dahulu begitu alami bagi jiwa. Bahasa manusia pun belum cukup untuk menjelaskan pengalaman non-fisik yang luas. Maka, banyak anak berhenti menceritakan apa yang mereka ingat karena tidak dipercaya, atau karena mereka sendiri mulai menganggapnya tidak nyata. Di sisi lain, ini bukan hanya tentang daya ingat. Ini tentang bagaimana kesadaran jiwa mulai membungkus dirinya dalam identitas manusia yang baru. Jiwa yang sebelumnya bebas, perlahan mengambil bentuk dalam ego, dalam tubuh, dalam nama, dan dalam sistem sosial. Proses ini disebut inkarnasi penuh ketika jiwa benar-benar lupa asalnya agar bisa hidup total sebagai manusia. Tapi jejak memori itu tidak benar-benar lenyap. Ia tertanam dalam bawah sadar, muncul sebagai intuisi, mimpi aneh, rasa rindu yang tidak jelas kepada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pada sebagian anak, memori ini muncul dalam bentuk ketertarikan mendalam terhadap tempat, zaman, atau budaya tertentu. Bahkan ada yang memiliki kemampuan yang tidak bisa dijelaskan secara logis, seperti kemampuan bahasa asing yang tidak pernah dipelajari, atau pengetahuan tentang kejadian masa lalu yang tidak mereka alami. Dan pada titik inilah, pertanyaannya berkembang. Apakah mungkin bahwa setiap manusia membawa potongan cerita jiwa yang lebih tua dari hidupnya sekarang? Dan jika iya, apa yang bisa kita pelajari dari anak-anak yang belum sepenuhnya lupa? Otak anak-anak di bawah usia 7 tahun bekerja dominan dalam gelombang theta, yaitu gelombang otak yang juga muncul saat seseorang berada dalam kondisi hipnosis atau meditatif dalam. Dalam keadaan ini, batas antara dunia fisik dan non-fisik sangat tipis. Anak-anak bisa mengakses lapisan memori yang tidak lagi diingat oleh orang dewasa, termasuk kemungkinan memori dari sebelum kelahiran. Pada usia ini, anak belum sepenuhnya dikondisikan oleh sistem pendidikan, agama, budaya, atau konstruksi sosial. Mereka masih sangat dekat dengan kesadaran asalnya, belum tertutup oleh ego
belum terbebani oleh persepsi kolektif. Di berbagai belahan dunia, telah banyak ditemukan kasus di mana anak-anak mengingat identitas mereka di kehidupan sebelumnya secara spesifik, mengungkapkan lokasi, nama keluarga, dan bahkan penyebab kematian mereka dahulu. Mengungkapkan pernah memilih orang tuanya sebelum dilahirkan. Beberapa anak bahkan menggambarkan pengalaman berada di ruang cahaya atau tempat tenang sebelum memasuki tubuh fisik. Hal ini tidak bisa dijelaskan secara medis, tapi terus berulang dengan pola yang serupa di berbagai budaya yang berbeda. Sekitar usia 7 tahun, integrasi jiwa dan tubuh sudah terjadi secara lebih stabil. Anak mulai sepenuhnya teridentifikasi sebagai aku yang hidup di dunia ini. Identitas duniawi mengambil alih kesadaran jiwa. Pada titik ini, sistem pendidikan, tuntutan sosial, dan ekspektasi lingkungan mulai membentuk ulang cara berpikir mereka. Gelombang otak mulai berpindah dari theta ke alfa dan beta, menandakan pergeseran dari dunia batin yang dalam menuju kesadaran rasional. Ingatan tentang asal mereka, kehidupan sebelumnya, atau dunia sebelum lahir pun perlahan menghilang, seperti mimpi yang memudar saat pagi menjelang. Namun sebenarnya, memori itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya terkubur dalam bawah sadar dan bisa dibuka kembali dengan proses spiritual yang tepat. Beberapa tradisi spiritual menyebut bahwa sebelum lahir, jiwa memiliki kebebasan memilih lingkungan seperti apa yang akan ia masuki, orang tua mana yang akan menjadi katalis pertumbuhan jiwanya, dan pelajaran hidup apa yang akan ia alami. Jiwa tidak turun sembarangan, ia memilih. Dan anak-anak sebelum lupa seringkali masih menyimpan fragmen dari ingatan tentang pilihan itu. Mereka kadang mengatakan, "Aku dulu sudah kenal ayah sebelum kesini." Atau, "Aku lihat ibu menangis sebelum aku masuk perut." Bagi sebagian orang, ini terdengar aneh. Tapi bagi jiwa, ini adalah bagian dari perjalanan sadar menuju kelahiran fisik. Mengapa sebagian anak lebih kuat untuk mengingat? Beberapa anak memiliki keterhubungan jiwa yang lebih kuat dibandingkan yang lain. Bisa jadi karena mereka pernah melalui proses kelahiran yang tidak terlalu traumatis. Mereka memiliki struktur kesadaran yang sangat peka. Atau mereka datang ke dunia ini dengan misi yang masih mereka ingat. Namun seiring waktu, jika tidak dijaga, anak-anak ini pun perlahan melupakan siapa mereka sebenarnya dan mulai percaya bahwa mereka hanyalah manusia biasa. Bagi orang tua dan orang dewasa, penting untuk tidak langsung menolak apa yang dikatakan anak ketika mereka berbicara tentang hal-hal aneh. Cukup dengarkan, amati, dan sadari bahwa mereka sedang menyampaikan pesan dari wilayah kesadaran yang lebih dalam. Dengan tidak menghakimi, orang tua membantu anak mempertahankan kontak dengan aspek jiwa mereka. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah beri waktu untuk bermain sendiri dan tenang. Ajak bicara tanpa mengarahkan narasi mereka. Beri ruang untuk mereka menggambar, bercerita, atau menceritakan mimpi mereka. Setelah dewasa, apakah masih bisa diingat kembali? Ya. Meskipun memori jiwa menghilang saat dewasa, masih ada cara untuk mengaksesnya, melalui meditasi dalam yang terstruktur, lewat terapi regresi kesadaran atau hipnoterapi jiwa, atau melalui momen-momen transendental yang membangkitkan memori jiwa dengan sendirinya. Orang-orang yang pernah mengalami spiritual awakening atau kondisi near-death experience sering melaporkan kembalinya fragmen-fragmen dari tempat sebelum mereka lahir. Anak-anak sebelum usia 7 tahun bukan hanya makhluk kecil yang polos. Mereka adalah jiwa-jiwa tua yang sedang belajar menjadi manusia lagi. Mereka datang membawa pesan, luka lama, dan ingatan tentang asal-usul keberadaan. Saat kita mendengarkan dengan hati terbuka, kita bisa memahami lebih dalam bahwa hidup ini bukan dimulai dari kelahiran dan tidak berakhir di kematian. Kita hanya sedang menjelajahi kembali jalan pulang ke asal kesadaran kita yang sejati.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan jika narasi ini menggugah kesadaranmu. Dan jika kamu ingin versi audio suara perempuan untuk pok panduan meditasi memori jiwa, aku bisa bantu buatkan untukmu. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kita akan bertemu lagi dalam narasi kesadaran berikutnya.